Naskah Perjanjian. Pada hari ini Jumat tanggal 12 bulan Agustus tahun 2022 di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya di Jemaat Moria Tamana, Klasis Parandangan, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Valeri Herman, berjanji bahwa dalam pelayanan gerejawi sebagai pendeta, saya akan menaati firman Tuhan sebagaimana diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja dan tata Gereja Toraja. Saudara Valeri Herman, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah ketuk dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Adikku yang kasih, saudara Valeri Herman, dengarkanlah firman Tuhan untukmu. Jadi bagaimana sekarang? Adakah mencari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Amin. Kenapa kau tidak hubungi, Kak? Si bonceng Kak. Sementara tunggu perpanen malam, Pak. Oh, mana nih? Cari namanya rampung. Masih apa yang rampung tuh? Sudah ada lagi baru dari luar. Tunggu iuran, Pak. Ayo masuk. Mantap. Maju ke sini. Ada awak menanya mi pakai temali na mga taraway mana may misa dito. Bang kamu wakil siapa? Ada mga taraway. Lain na sarap. Mari kita
Kami bersyukur pada Tuhan bersama-sama dengan firman Bapa disampaikan selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Shalom. Selamat pagi dan selamat datang untuk kita semua di dalam ibadah pengurapan calon pendeta Valeri Herman Master Teologia menjadi pendeta Gereja Toraja yang ke-1257. Adapun susunan acara yang akan kita lalui bersama-sama pada saat ini yaitu pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua ibadah, dan di dalam ibadah setelah doa syafaat akan ada sambutan-sambutan dari panitia pengurapan, PMG, BPK Parandangan, pemerintah, BPS, dan BPSW wilayah 2 Rantepao. Yang ketiga istirahat, dan yang keempat adalah penutup. Cek 112. Salam si tamu mali marudindin si dupa kaboro lako kita lito mairi. Moerga namali litte tondo kesaliburan tedainan. Apa tanglana potiram bantuanan to sitarana kaballa malasu digente to makula laurangi kuryan sumangata. Magalima na polian parayan talang kapuang talu sang buaban. Mama sena puang matua tontong di potang lampak dawate kulina padang. Rapaka tutu mampara rata nenne di palo lebarana ada te tuka pak nalipu santa kasalle. Lagu gua situru kendek nainde matan nalo si panglolaban ombok nainde sulona padang te daore de nakulla. Padahal tibungka inderan dan dipodungku laben dan daute tongkonan kada. Padahal tiko oka adara lengko diri laku latun annang dau panito bisara inde pandung paulele. Tabe kupatang sokarurung bulan tasak rokko timban tingayo makarainta. Siman ku pabuak tengko nane tangkarau rokko timban tingayo madatunta. Angganta to tama tuka to tama solok to tiumbak matal matampu. Tiumbak ulunna salo kalua dolok ti paritik na pura-pura. Tiumbak lamai te tanggana tondongo dolok lamai te kale pangaleon. Lagu kuatang lalang erah lagu rundunan bulu ada nabing katabe tang lain dek erah lagu tete malawangan sangka nalames iman. Apa kukuat tabe bulan tingayo pokok misiman rara kanan kai rimme. Tai kumiku pasalian na rinding ku palekok namanang gabanua. Silele kumiku pengkatabe imairi ku pengkaborok ilan pantan no koran toyan pasanan tengkot. Ku kaseri datu ki masola nasang ku katangkam pulembang kiang gamairi. Lagu kuat si parapak mo mairi sita tan masola nasang allen
pada tudatuki poli selen pilen tekme kali pidoti langit me allen pi datu-datume angkulang ngampaduka la ulangi kalua inde panguran derande nang kuende umbatara maluangan ni inde kurrean sumang kurre sumanga anda dipaken de kelanggam puang telu sang buah bandang sabak parayanna dipatuara lengan to dipak palidan ninau bubuk bulan na batara tua kurre sumanga anda inde allo ditanda balo sabak parayanna inde kulla main pun ditodik rongkok kurre sumangana inde padang tua balo sebak parayanna inde lipu di patung buku mungku kurre sumangana aluk bengkal soran sabak parayanna sangka bengkanorongan kurre sumanga anarapu di tondo sebak parayanna kombonga sallo umpa bendan inde pangguran derandea numpa tunandang inde polean paraya ke inde kombonga sallo moria tamana lilina klasis parandangan na tanda balo ipole inde allo to temo na to ding rongko ipole inde kulla tema rasan ke pali sunna mote allo tanda na mote masih yang pali sunna kenna tedo tanda na ke karambau susi kesakian boro anna di masirara apopole tamate lubak badi salis angka anggan temai toma bayu lamba to di gente to sitara anak aluk pelau langit to silolo sangka turun di batara to tang meka tak to tang meka boyo umpati kembo ngaluk pelau langit umpaku malarang sangka turun di batara siayo kalamba si barubarana inde pantarana kana palang didi bangkele kila tarpulaan na nenek mangan na sangka lolos sumanik na todolo manglentenan panikuan tarung bulan na padang ditampang bo iya simbolo manik ditaranakan nama narang di loloan nan nakina lau sorong batang di kalena lambainan tondon to batang na lalangal di komba-kombain degela di elong-elongan de lalangan patutungan biak lain deke pate tangan pas sulo-sulo lan lilikna komponga sallo makalima ana to sangdun dua pindah sangirusan gori-gori rapu di tono lan lilikna gereja toraja pali sunna mote allo tanda namo te masiyang te dao sulona padang lalangan bola di toko lain dekmo la di kompa-kompai la di elong-elonganne inde Valeri Herman magister teologia tungkasangatna la di palanga mo makalolokan la di palanda murkima pala sadawanna la di pasundul te kami nompan dumpo parandangan kadan napuang batua pisaran atau kumombong pula anta lante makto temo allo lante gula temarasa kurre sumangat na toding sampah parayan sidang jemaat Tuhan oleh pengasihan Tuhan di dalam Yesus Kristus dan karya Roh Kudus jemaat Tuhan di tempat ini telah terbangun dan terus menerima lawatan Tuhan. Oleh pengasihan Tuhan pula, Saudara Valeri Herman Master Teologia
telah menjalani semua proses penyiapan pendeta Gereja Toraja berdasarkan pengakuan dan tata Gereja Toraja. Dalam sukacita bersama, kita mengagungkan dan memuliakan Tuhan yang telah dan akan terus melawat kita. Jemaat Tuhan dipersilakan bangkit berdiri. Kita menyanyikan pelengkap kinu jemaat 7 ayat 1, 2, dan 3. Bersyukurlah pada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kepada sidang jemaat telah diumumkan 2 hari Minggu berturut-turut bahwa jika tidak ada keberatan yang sah dari jemaat mengenai pengajaran dan prihidup dari saudara Valeri Herman, MTH, maka dia akan diurapi menjadi pendeta Gereja Toraja yang akan memulai pelayanannya di jemaat Tuhan, di jemaat Moria Tamana dan jemaat Buntu Lepong Klasis Parandangan. Oleh karena keberatan itu tidak ada, maka pengurapan akan diselenggarakan pada jam ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Silakan duduk. Sidang jemaat yang sama-sama dikasihi dalam Tuhan, di tengah-tengah ibadah pengurapan pendeta ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan hakikat seorang pendeta. Allah Bapa kita yang di sorga telah berkenan memakai manusia sebagai pelayan-pelayannya. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi
baik penderita-penderita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Firman Tuhan mengatakan, semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dengan demikian, jabatan pendeta itu sangat mulia, karena ia melakukan pekerjaan yang besar dari Allah untuk keselamatan umat manusia. Kedua Jemaat 320 ayat 1 dan 2, syukur kami padamu. Sidang jemaat yang kekasih, kita semua menyadari bahwa di dalam kehidupan beriman kita penuh dengan kekurangan, kelemahan dan dosa, sehingga kita tidak sanggup untuk memelihara hukum-hukum Allah dengan sempurna, terutama ketika kita mengangkat tugas dan pelayanan di tengah-tengah gerejanya. Karena itu marilah kita tunduk kepala di hadapan Tuhan, kita mengaku dosa kita. Siapakah kita ini yang akan menjadi alat Tuhan bagi pekerjaan pelayanan yang mulia ini? Siapakah engkau, saudari Valeri Herman,
yang akan menjadi wakil Allah di hadapan jemaat yang telah ditebus dengan darah Yesus ini? Sesungguhnya saya tidak layak untuk hari yang mulia ini. Saya penuh dengan dosa di dalam pikiran dan perbuatan saya. Tuhan, sungguh hamba-Mu ini tidak layak di hadapan-Mu. Sesungguhnya kami semua tidak layak untuk menjadi bagian dari Saudara-saudara, dalam ketidaklayakan kita karena dosa, anugerah Allah diteguhkan kembali bagi kita sekalian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Nganian kombongan Talu Ratu Kasera Pulau 62 ayat misa Sundun Rongkokku. Baru, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Saya minta calon pendeta Valeri Herman untuk berdiri, menghayati dan merespon panggilan Tuhan. Saudari Valeri Herman yang kekasih dalam Tuhan, Allah memanggil, memilih dan menetapkan hamba-hambanya untuk menggembalakan domba-dombanya. Tuhan bersabda, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Inilah aku Tuhan, pakailah hamba-Mu ini. Dalam keterbatasan hamba-Mu ini, Engkau berkenan memakainya sebagai teman sekerjamu. Engkaulah yang menyempurnakan pelayanannya di dalam Yesus Kristus, yang adalah Tuhan Juru Selamat dan Gembala Agung. Silakan duduk. Jemaat yang kekasih, di tengah-tengah ibadah pengurapan pendeta ini, kita akan membaca firman Tuhan yang sekaligus akan menjadi kekuatan, menjadi pegangan dan motivasi bagi hambanya calon pendeta Valeri Herman, bahkan bagi kita semua dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab pelayanan yang dianugerahkan Tuhan bagi kita. Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-33. Kita persiapkan pembacaan kita. Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-33. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kama sambayang. Napunoikan kaparannuan siya kurian sumanga si sola kombongami lante jemaat Moria Tamana sola jemaat Buntulepong kelasis Parandangan ondonganna si sola inde taumi calon pendeta Valeri Herman tumangka mau pasakka kalena si sola kombongami dete si turu tu atoran mangkana pondok Kompongan Salo Gereja Toraja Lamendadi Pandita Ki Patongan Puang Kumua
lantu attu nanai mangkau pasakka kalena mak diren komi usi solanni mi poparea tu majelis gereja pengurus soege solamintu kombongammi anna din mengkarang sola pasakka kalena unangkaran pakamayan lantai tengah-tengah na kombongan la biraki kepotongan kumua kamu tumangkau tambahi kamu duka tumangkau pasakkai nallo yate kamu duka laun tokkoi te taumi lamen dari tomang kambi dimasukkanmi lamen dari tomi poparea lan gereja Toraja mendadi pandita kure sumanga tuminto na topuang matua na totemo lante attu ladinin tokkoi te taumi lagi basa tu sangtan kada pengadaran lamai surah madatummi opuang pena masallo katuruturikan dan opuang nete kadami makdin mendadi kada peada kada laun pabatta kapatonganan kisaran nungki laun nangkaran itu pasanan tengko lan tengah-tengah na kombongan susi misa pandita duka majelis gereja penatua diaken pengurus soige sia susi misa tomang kami tonno tomang kami pilei tomang kami labak tomang kami popendadi anak-anak mi pagi tepe suami opuang umparampo itu pangadaran lambe surah madatummi na kuasaikan pena masallo nyate kadang mi makdin lagi tandai patu borong na tama katuang kisola nasang pagari salah budang kita rimakan temas sambayang empotekan Yesus Kristus puang pelabaki amin. Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikian firman Tuhan. Berbahagia yang membaca, mendengarnya, dan yang memeliharanya dalam hidupnya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Hari ini Jemaat Moria Tamana dan Jemaat Buntulepong Klasis Parandangan, bahkan bersama calon pendeta Valeri Herman dan segenap keluarga, kita semua Gereja Toraja, bahkan masyarakat di sini sungguh bersyukur dan bergembira oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan. Proses penyiapan pendeta bagi saudara kita, calon pendeta Valeri Herman, telah selesai dengan baik, dan hari ini pengurapan akan kita laksanakan. Banyak momen penting dalam hidup seorang pendeta. Salah satunya ialah pengurapan. Mengapa penting? Karena tidak semua sarjana teologi, tidak semua magister teologi, bahkan tidak semua doktor teologi
diurapi menjadi pendeta atau dapat menjadi pendeta, sekalipun dia punya hak yang sama untuk menjadi pendeta. Oleh karena itu, ketika seorang pendeta diizinkan Tuhan untuk diurapi di tengah-tengah jemaat, diurapi di tengah-tengah gereja, itu adalah momen yang sangat penting. Bagi seorang pendeta, setelah pengurapannya, yang penting adalah bagaimana setia, bagaimana tekun menjalani tugas tanggung jawab sebagai pendeta sampai akhir. Yang namang kemudian tu pandita, batu mang kemudurapi tu pandita, yang mana matulan tangga, umba lanakuan nama karitutu, umba nakuan tontong batak, tontong masemanga, usoyanan pasananteng khusus misa atau makamaya, saya laku makatampakan na, batu saya laku pensiun na. Ya, saya laku matena. Sabayan na mo'y pangsium mo, kita ay pinamate, tontong bang di sana? Oh, tontong bang di sana pandita. Ya tu saya lembang to 5 tahun, nataya na terpilih kumakka mo ito. Di ko mirakian usia na mantan le. Ya, apa? Pariman. Oh, pariman. Oh, manikurang ito. Nah, ya tu mantan nenek mukurang ito. Yo, susidaw ka to, tu penatua sa yakin, yan namang kami sa pero de 3 taon, na tao mo na terpili, ko tao mo ito. Tawon na lang ko nga, o rin ko penatua pirangbongi, o yo, pirangbongi, patote mo, tao mo. Ya mo, si sengaran na pandita to, sabayan na rito ko mo to pandita, laka mo jo kalena, lan mo kalena tu kapanditan, saya lako pangsunna, bahkan saya lako metamba tu puang. Karena jabatan pendeta itu berlaku seumur hidup selama tidak dicabut. Hari ini kita akan belajar dari kisah hidup seorang murid Yesus yang sangat menonjol dalam proses pemuridan, yaitu Petrus. Nagkilalala kami, teka tumatuangki, yang masih kalau minggu saya pirang bongi, tantu mitandai te Petrus. Ya, bahwa dia duka tantu guna tahun ditamini sama Petrus. Dan ko mereka sama Petrus di mana ren? Den. Ya depan kita beta bang di sana Petrus depan kita. Oh den ya patay na se. Dan duka pandita di sana Petrus patay na se. Tentu kita semua tahu siapa itu Petrus. Petrus adalah murid pertama yang dipanggil oleh Yesus. Nah ia mau bunga dari tambai. Ya. Ketika itu ia sementara menjala ikan, lalu Yesus mengatakan kepadanya, ikutlah aku akan menjadikan engkau menjadi penjala manusia. Bayangkan toh, diubah dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Ya, dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Petruslah yang meninggalkan pekerjaannya sebagai nelayan, yang meninggalkan keluarganya, lalu kemudian mengikut Yesus. Itu Petrus. Yang kedua, Petrus juga adalah murid pemberani. Ya, kalau kita baca Yohanes 18 ayat 10, Petrus itu seorang murid pemberani. Ketika Yesus akan ditangkap di Taman Getsemani, Petruslah yang menghunus pedang, lalu memotong telinga salah seorang hamba dari imam besar yang bernama Malkus. Kenapa ia melakukannya? Untuk melindungi gurunya. Oh, jadi nabuktikan dulu kayak Petrus semua. Aku teh tangyaman anak murid, tetapi betul-betul murid yang punya apa ya? Punya dedikasi, punya loyalitas kepada pimpinan. Tawan nasusi to saya semua. Yan ladi sanggang untuk penggawana ya dulu malai. Ya, Petrus betul-betul menempatkan diri bukan sekadar sebagai murid, tapi sebagai pengawal. Sekalipun ia paham bahwa Yesus tidak perlu dilindungi, karena ia bisa melindungi dirinya. Ia punya kuasa untuk bisa melindungi dirinya. Tapi paling tidak, Petrus telah menunjukkan dedikasi. Petrus telah menunjukkan loyalitasnya kepada sang guru, yang bermaksud membela sang guru dari
ancaman para serdadu Romawi pada masa itu. Petrus memang adalah seorang pemberani, tapi kalau kita lihat sisi yang lain, selain pemberani juga terlalu gampang berubah. Dialah yang menyangkal Yesus, ya, pentalumpoleopi. Kan nakua tu po Yesu nakua la tigega tu kapatongan nami belanda aku. Apa nakua tu Petrus? Kaya toki aku. Ya temai ya main dulu tu si Andreas ya Simo apa si Andreas Yohanes Yakobus. Kaya dulu na kaya te so Yohanes so Yakobo bain na malay. Kaya ni apa guru. Kaya na aku nantai lama patanan na. Nako po Yesu iko tu lamu pesakan nina, engkau akan menyangkal aku sebelum ayam berkokok. Dan itu memang terbukti. Jadi pada satu sisi Petrus seorang pemberani, tapi pada sisi yang lain dia terlalu gampang berubah ketika dia menghadapi tantangan, apalagi ketika Yesus sudah tidak ada di tengah-tengah kehidupannya. Petrus yang jatuh dan berdosa. Kenapa? Karena dia bukan orang suci. Tetapi Petrus kalau kita baca keseluruhan kitab Injil, Petrus adalah orang yang punya loyalitas, punya keberanian kepada Yesus, tapi juga pada sisi yang lain dia mengalami kelemahan dan kekurangan ketika ia menyangkal Yesus. Karena dia memang bukanlah orang yang suci, tetapi dia mengalami pertobatan. Dia menerima pengampunan dari Yesus. Karena itu dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 19 itu adalah sebuah penguatan komitmen kepada dia dari Yesus. Apakah Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Apa nak kau tu Petrus? Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Lalu Yesus katakan, gembalakanlah domba-domba. Figur Petrus yang punya nyali yang besar, ambisi yang kuat, tapi tidak cukup berkomitmen, gampang berubah, rapuh, mudah jatuh dalam dosa, dan sulit konsisten pada komitmen. Figur seperti ini adalah figur kehidupan murid-murid Yesus dari masa ke masa hingga hari ini. Udah duka tuh sarani susito. Ya. Kumua yan na melo-melo siya tu katuan o ko bata ki ato masanga sulaki din dusaw na ko yan na membuat siya tu pare, membuat siya tu kopi, kerangan siya kembaka siya tu bayi siya manuk lahir ka na rin ng tedong. Oh haleluya to payan na makan de tu balaw halelupa pakusanga yan na to parandangan tayo susito. Amen. Weh, haleluya. Haleluya tongan motor. Pabuda to sarani susito. Yan na melo-melo teranutan. Haleluya. Kaya na magkasagasa tu katuan. Tayo mo naming kilala. Mudah-mudahan ta siapa kita susito. Kemudian na lancar tu persembahan. Oh masih semangat. Kaya na budak-budak apa dati lalu tondok. Natanggang kamu susito na sangan na. Malay meron ko ulayan ako bisa ka kuni palele mo. Ya, payan na Valeri nang la apa li kong pakadita. Ya. Nang la mapakanan. Nang la mapatari tete saya lako 5 tahun lako te. Dadu kami rang tu kamu jemaat Moria Tamana Solabung Tulepo. Ya, mereka dapat keluarga. Amin. Oh, tiriton nama nito long ton dito mi solo-solo mo ko ya. Oh, yung itu kalangan. Oh. Roko bang kira-kira. Tetapi Bapak Ibu Saudara, potret Petrus ini adalah gambaran dari pemuridan dari masa ke masa. Ya, yang gampang berubah. Karena apa? Saat ini orang begitu gampang berubah.
halo ya teh, si timon-timon kita doang, wah, si petawa-tawa mamilu petanta. Masih ang dongong ito, o naman, may buka na boko ki. Naku, ano kita na, ano, tombe ano. Ya, biasa susito. Saat ini orang begitu gampang berubah. Hari ini bilang cinta, besok minta putus. Siya may nindukit ko mangura to temo, si Pentalo jatuh cinta sangalo lalu Instagram. Na apa putus cinta lalu Facebook. Oh, apa medali toh. Tapi ini gambaran kehidupan Bapak Ibu ya. Hari ini orang begitu gampang berubah. Hari ini setiap pada pelayanan karena masih proponen, besok setelah diurapi, oh jarang mau dijemaah. Di telepon di Korento rumah sakit, aku kamu bang mau dolo. Ini Pak. Oh, mau bang mau nih. Hari ini rajin mengajar karena baru dapat SK 100%. Besok-besok sudah jarang masuk kelas. Pak Yana ini lupa Parandangan dan sekitarnya tementane tena mintu tuang guru siap pegawai marajin nasang male majama. Amin. Male tete pitu sulit tete dua. Kecuali kalian di Rabu Solo justru depan mah. Biasa kurang susito. Kada tahu. Ya. Orang bilang Lindota itu susah dirubah, tapi saat ini bisa dirubah tuh Lindota. Ya teh calon proponen, calon pendetanta, ya nomornya pamata-tata di sini tilong na bisa. Sama suli-suli karena bahaya. Operasi plastik. Pas sedangkan susi moto tilong na namelo mo. Apalagi ke lana pamata-tata ipi. Gibang moto le, Valeri. Ya. Sedangnya to namelo mo. Yang saya mau katakan ialah nenek nakotau nakwa Lindota itu susah dirubah, patutnya bisa mau dirubah. Artinya sesungguhnya kita bisa memperbaiki hidup kita, memperbaiki karakter kita, motivasi kita untuk menjadi orang yang setia pada konsensus, orang yang konsisten pada konsensus, orang yang konsisten pada kesepakatan bersama. Bacaan kita mengatakan di tengah bahaya angin sakal. Angin sakal itu adalah angin yang bertiup dari sela-sela gunung pada jam 3 subuh. Ini konteks bacaan kita tadi. Ya, murid-murid sedang berlayar jam 3 subuh dan ada angin sakal, perahu diombang-ambingkan dan hampir tenggelam sehingga mereka ketakutan. Lalu kemudian Yesus berjalan menghampiri mereka, berjalan di atas air. Bacaan kita mengatakan ketika mereka melihat Yesus, mereka mengira itu hantu. Masang bombo. Mungkin karena dia pikir tadi Noya tahu berjalan di atas air. Nang tayo bang tahu bisa toh. Karena itu mereka pikir itu hantu. Padahal siapa yang berjalan di atas air? Siapa? Tuhan. Bukan hantu. Masang memangnya di balik itu apa? Tuhan di sana hantu. Waktu hantu di sana Tuhan. Mana tidak itu? Tuhan. Yang adalah tengahnya hantu. Oh, kata orang kukui si kandapi Tuhan tuh. Pabuda denne dari lan katon atau mapatongan susito. Justru pematuan asanga hantu. Ya maton naro kabale ma gereja. Masorro pokoknya itu karena pematua. Masorro male kiden dikasih pulungan. Sabat aku buato nasanga ya bombo tu pematua. Apa ya tu bombo justru nasanga puang. Pas sekali lagi tantu tayo di tema itu. Ya. Murid-murid berteriak karena mereka kira itu adalah hantu. Tapi ketika Yesus berbicara kepada mereka, jangan takut, aku ini. Saat itu mereka tahu di sana itu Tuhan, bukan hantu. Ya. Ketika Tuhan berbicara, mereka sadar dan tahu, oh itu Tuhan. Melalui pendeta, melalui majelis gereja, melalui pengurus SOIG dan kita semua, kita bercerita, kita mengabarkan tentang Tuhan supaya orang yang mendengar berita sukacita
antara Tuhan dengan hantu. Tugas seorang pendeta, tugas majelis gereja ialah mengajak warga jemaat untuk membedakan mana yang dikehendaki Allah dan mana yang tidak dikehendaki Allah, dan dipasti balikan. Itu tugas kita. Ya. Ya dona makara mutu kong Yesu. Kuma aku teh rapa tu pasikolana. Sahabat natandai mu kumutania bombo. Sangadina Tuhan puang. Natandai itu gambaranna. Ya, suara yang menenteramkan, suara yang meneduhkan. Peristiwa itu terjadi setelah mujizat Yesus memberi makan 5 roti dan 2 ikan di seberang. Jadi bagi murid-murid masih ada keyakinan bahwa Yesus itu bisa berkuasa. Karena itu ketika Yesus berjalan di atas air, oko mendolo-dolo itu petuk nakwa, lama hidup aku coba. Ya. Bacaan kita mengatakan, Petrus berkata, engkaukah itu Tuhan? Jika engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Lana coba-coba Petrus mau berusaha untuk menjadi seperti Yesus. Padahal bagaimanapun, di bola balik bagaimanapun, Yesus adalah guru dan Petrus adalah murid. Di bola balik bagaimanapun, Yesus adalah Tuhan dan Petrus adalah orang berdosa. Tetapi dalam bacaan kita, kenapa Yesus mengizinkan Petrus untuk datang kepadanya? Kan Petrus berkata, suruhlah aku datang kepadamu jika engkau itu Tuhan. Dan Yesus mengatakan, datanglah. Maka Petrus pergi. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata Petrus juga bisa berjalan di atas air. Wow, ini yang luar biasa. Inilah mujizat yang luar biasa. Kalau kita percaya dan bergantung fokus kepada Tuhan, maka kita juga bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Kita juga bisa melakukan perkara-perkara yang orang tidak bisa lakukan kalau kita fokus dan bergantung kepada Tuhan. Ada fase ketika Petrus masih fokus kepada Tuhan, itu Tuhan, dia bisa berjalan di atas air. Tapi berikutnya, ketika Petrus merasa bahwa angin sakal itu makin kuat bertiup, takutlah ia. Begitu ia takut, apa yang terjadi? Tenggelam. Apa bahasa peranangan untuk tenggelam? Lamuk. Begitu ia takut, lamuk. Kenapa? Dia sudah beralih fokus. Beriman itu soal fokus Bapak Ibu. Ya. Beriman itu soal fokus. Ya tulisan nama apa tongan? Si tonganna mindanna tunanai tani unsedan randunta. Beriman itu berarti kepada siapa? Kepada siapa kita menggantungkan harapan? Kepada siapa kita bergantung? Kepada siapa kita menaruh harapan? Ketika Petrus menaruh harapan kepada Yesus, ketika Petrus percaya bahwa Tuhan ada di sana dan dia fokus kepada kuasa Tuhan yang berkuasa, dia berjalan di atas air. Tapi ketika ia kehilangan fokus karena adanya angin sakal, karena adanya gelombang, dan ia menjadi takut, maka dia jatuh. Jadi ternyata bahaya takut, mataku. Yang narin mataku bisa ki lammu. Yaitu kita toma patongan nasau kita takuta bisa juga ki lammu. Ya. Kita bisa tenggelam. Kalau kita kehilangan fokus, tidak lagi fokus kepada Allah, tidak lagi fokus kepada kehendak Tuhan, kita bisa tenggelam dalam berbagai hal di dalam dunia ini yang justru akan membuat kita binasa, bagaikan jatuh ke dalam gelombang yang dalam. Bapak Ibu saudara-saudara, ada pelayan, mungkin juga pendeta, yang salah kaprah tentang pelayanan, yang berpikir bahwa setelah menjadi pendeta, dia pikir semua masalah akan jadi aman. Maka ketika dia menemui masalah, ia menjadi takut, cuit nyalinya, mulai gusar, dan mulai mencari-cari kesalahan, dan akhirnya mundur. Banyak seperti itu. Kadang-kadang juga ada para pelayan-pelayan Tuhan seperti itu.
Itu mangka diteguhkan jadi majelis gereja, mangka diteguhkan jadi pengurus PWGT, mangka diteguhkan jadi guru sekolah minggu, mangka diutus diteguhkan jadi pengurus PWGT. Begitu ada masalah, mulai mundur. Dia mulai mencari-cari kesalahan. Ini gara-gara ini gara-gara ini. Padahal bisa saja masalah itu muncul justru karena dirinya. Akibatnya ia menjadi gusar dan akhirnya mundur. Karena itu, kepada yang kita kasihi calon pendeta Valeri Herman, hari ini saudara akan diurapi jadi pendeta. Jadilah pendeta yang sungguh-sungguh pendeta. Setiap pengurapan saya selalu mengucapkan kata-kata ini. Jadilah pendeta yang benar-benar pendeta, bukan asal jadi pendeta. Karena kalau kita berpikir yang penting jadi pendeta dulu, komitmen di belakang, maka kita bisa menjadi pendeta asal-asalan. Tapi saya percaya tidak ada pendeta Giratoraja yang menjadi pendeta asal-asalan. Oh maamin komito solo aku pendeta. Oh aku duka maamin toh sama pendeta Giratoraja duka. Ya. Kenapa? Karena kita akan menjadi teladan. Kita akan menjadi inspirasi bagi banyak orang tentang komitmen. Sabayana kita mau pendeta malai dolo keden napa? Yana kita mau pendeta mataku dolo keden napa? Yana kita mau pendeta ranggang dolo keden napa? Umpana para matoto tu jemaah. Bayangkan kalau bangun gedung gereja dengan biaya 1,5 miliar. Nah pendeta mengkui kumua, nala jadi orang itu. Dei bang memito, umpulatan nala seng dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Sementara yaitu panitia, yaitu anggota jemaat, toko-toko jemaat, toko-toko masyarakat, masih semangat kumua bersama Tuhan pasti bisa. Apa pendeta yang kui kumua? Umparagain nala apa? Usanga la silekoran nari, yan naranggang-ranggang tu majelis gereja, yan naranggang-ranggang tu anggota jemaat, pandita di tulang pamatoto kumua dami mataku, yan tapamisa pena, yan tapamisa tongan painanta. Yang tak bisa kada bisa ya teh, karena ini pekerjaan Tuhan. Yang saya mau katakan ialah soal komitmen, keteladanan seorang hamba Tuhan dalam hal komitmen. Kenapa? Karena ia sungguh menyadari bahwa ada tangan Tuhan yang berkuasa, ada Tuhan yang akan menolong kita sepanjang kita fokus kepada Tuhan. Saudara-saudara, yang membuat Petrus tenggelam adalah angin sakal. Yang membuat Petrus kehilangan nyali adalah laut atau danau yang bergelombang. Laut dan danau itu adalah simbol ganasnya kehidupan, bahkan simbol ganasnya, simbol dari kematian yang dapat mengubah karakter dan keyakinan seseorang. Angin sakal yang ganas adalah gambaran ganasnya dan kuatnya kuasa iblis yang bisa mengubah komitmen kita, bisa menggoda diri kita untuk tidak lagi menjadikan hidup kita sepadan dengan panggilan kita. Tetapi oleh kasih dan anugerahnya dan oleh pengampunannya, kita yang tidak layak, kita yang bernoda, kita yang penuh celah dan dosa ini dilayakkan menjadi pelayannya. Maka pegang teguhlah bahwa Allah lah yang melayakkan kita oleh kuat kuasa Roh Kudus untuk melayakkan kita menunaikan tugas panggilan sebagai hamba-hambanya. Jika Kristus bisa mengatasi ganasnya laut atau gelombang itu artinya bersama dengan Dia, bersama dengan Kristus, tidak ada sesuatu yang terlalu rumit bagi kita. Petrus berani keluar dari perahu. Bukankah sebetulnya Petrus bisa tetap ada dalam perahu? Tidak usah dia turun dari perahu. Hal ini bisa kita maknai bahwa Petrus selain Petrus memang ini Petrus adalah figur yang bisa kita pelajari dari berbagai sisi ya. Salah satu sisi yang bisa kita pelajari darinya ialah bahwa Petrus berani keluar dari zona nyaman. Perahu itu ialah gambaran zona nyaman. Tapi ternyata seandainya Petrus tetap di dalam perahu, ia tidak akan mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Seandainya Petrus tetap dalam perahu, maka Petrus tidak akan tahu
jangan fokus, saya bisa tenggelam. Dan ternyata Yesus mengizinkan dia untuk keluar dari zona nyamannya, supaya di sana dia bisa mengalami penyertaan Tuhan. Kehadiran pendeta di tengah-tengah jemaat, selain memenuhi kegiatan-kegiatan rutin, kumpulan sembahyang rumah tangga, apa kami demi perandangan, ya, kumpulan rumah tangga, nah, tugas-tugas rutin toh, pas sambayangan toh Masaki memimpin ibadah insidentil tuka solona, katekisasi, pemberkatan nikah, itu tugas-tugas rutin. Yang nalayaman dari najama pandita toh ngalamangka 5 tahun. Ya pahamu. Tapi yang kita mau ialah kehadiran seorang pendeta dalam jemaat ialah menggali potensi, ya, menggali potensi dalam jemaat. Karena tidak ada orang lembah kosong. Ya, tentu bagi bapak ibu yang untandai mak domen, tandai itu lembah kosong karena lembah nan mana. Lembah kosong artinya tidak ada apa-apa. Tidak ada orang yang lembah kosong di pandangan Allah. Tak itu tahu tidak ada apa juga. Semua orang pasti ada potensinya. Semua orang pasti ada kekuatannya, ada kemampuannya. Inilah yang mesti digali oleh pendeta bersama dengan majelis gereja, diinventarisasi, lalu kemudian dimaksimalkan dalam pelayanan, sehingga pendeta tidak akan bekerja sendiri. Salah satu keputusan sidang sinode am, apresiatif inquiry, menggali potensi dalam jemaat, lalu kemudian dimaksimalkan untuk membangun persekutuan. Ya. Yang berikut adalah sinergi. Sinergi artinya berjalan bersama. Lako Sangayo Kaki penatua diaken, setelah ibu Valeri diurapi jadi pendeta, tidak berarti kumua kami ku mau mangkasiamo ko mujurapi lah sorong pela mukan lako boko. Sawa ayah siam di toko pandita siamunya. Oh. Tawan ala susito. La tontong komisia yoga. Berjalan bersama sesuai tupoksi. Ya. Meminjam istilah sekuler, ya, tugas pokok dan fungsi sesuai tupoksi masing-masing. Tentu pesanan tekona pandita apa yang duka tu najama sola penatua sola diaken malah sola tata gereja toh bersama-sama dengan pendeta, penatua dan diaken. Oh, tabas itu uraian tugas penatua, diaken dan pendeta dalam tata gereja. Malah sola itu ada memang beberapa yang menjadi tugas khusus pendeta, tapi banyak yang dikatakan bersama-sama dengan pendeta, penatua dan diaken melaksanakan perkunjungan, melaksanakan pemberitaan Injil, memimpin, memerintah dan melayani jemaat dan seterusnya. Sinergi itu penting, berjalan bersama. Ya, kau tentu dari sorong lako pandita itu memang menjadi tugas pokoknya, dan pendeta setelah diurapi jadi pendeta Valeri, ya, jangan berpikir bahwa semua tugas dan tanggung jawab dalam jemaat akan menjadi tanggung jawab saudara. Ya, saya katakan tadi, salah satu yang penting adalah menggali potensi, mengenal potensi dalam jemaat. Kita tahu si A, si B ini punya potensi di sini dan sebagainya, termasuk melibatkan orang-orang muda dalam pelayanan. Ya, tentu ya tema orjen, kok tentu dentu bapak-bapak batu PWGT menara mau orjen biasa kaku untuk liman, apalagi kekendeku itu asam murad. Kau mana bisa goyang Oh, namui menara lu mau orjen pak kendeku ini asam murad, nambah mana kau kita mina. Jadi bagian atau mengurad toh. Ya. Yang natai itu to manguran dete buntu lepong sola mori atamana tu manarang ma orjen di buka kursus orang tepo. Pak. Ya. Buka kursus sih. Ya, kau budaya. Oh, melon toki budaya. Bisa na dipinjam pira ke. Ya. Ini penting supaya dalam jemaat itu selalu tersedia potensi. Ya. Dan saya katakan tadi jangan hanya memenuhi tugas-tugas rutin, tapi harapan kita ialah pendeta berani keluar dari zona nyaman. Harapan kita ialah pendeta itu punya kreativitas, ya, punya strategi-strategi untuk pelayanan. Selama 2 tahun jadi proponen, tentu Buddha mau
natanga Valeri muda duka mo tuna inventarisir kumua yang naku dari pandita mote ya te tula dipugau ya te tula diangkaran sesuai dengan potensi dan kemampuan jemaat. Intinya pendeta itu harus membawa perubahan. Ya, pendeta itu harus sedapat-dapatnya berusahalah supaya kreatif sedikit. Ya, mudah bang. Supaya nami pindah to nakoyaton na Ibu Valeri yan na din menani masih manga kita na di kwa kurangi komi buang ya dia itu sauto artinya bisa mengerti tahu sang le supaya ketika pendeta mutasi ada sesuatu, ada hal-hal positif yang bisa ditinggalkan dan dilanjutkan oleh penggantinya. Payamu ke terasi kumua pon ya susi atau tak bang ada perubahan dan panditan matai pandita ya te kita solanasang da miranggang ya te pandita do panggung te rata-rata pandita mengurang pira morakan te tu kapala apa oleh kapala lima de senior soalnya de jo bisa yang beton na jo iri ya di pihak atau kepala tiga masih mengalupa apalagi itu panditan na perandangan yang mengurang nasa mandu jadi kita mira tu tang leto te lasito lima dengan harapan bahwa melalui pendeta khususnya yang diurapi hari ini potensi-potensi jemaat dapat dikembangkan dengan baik untuk pelayanan yang lebih baik ke depan. Kepada yang kekasih saudari Valeri Herman, jangan takut hadapi masalah. Tidak ada laut tanpa gelombang. Ya, tidak ada pelayanan tanpa pergumulan. Tapi satu yang pasti, Yesus yang punya pelayanan ini, yang memanggilmu untuk menjadi pendeta, tidak akan pernah meninggalkan. Fokus kepadanya, andalkan kuasanya, berserulah memanggil namanya ketika saudara menghadapi masalah, maka tangan Tuhan akan terulur. Tuhan memberkati dalam pelayanannya dan Tuhan dimuliakan. Tarapa solanasang mananungan di olona pematua dengan hati yang terbuka kita mengaku di hadapan Tuhan bahwa sungguh banyak masalah di sekeliling kita yang bisa membuat komitmen kita menjadi berubah. Entah yang muncul dari diri kita sendiri, dari keluarga kita, dari rekan-rekan sepelayanan, bahkan bisa muncul dari lingkungan di mana kita melayani. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, tetaplah fokus kepada Tuhan. Berserulah memanggil namanya ketika kita mengalami masalah. Maka Tuhan akan mengulurkan tangan, memberi petunjuk, sehingga badai kehidupan dapat kita lalui. Supaya kita kuat dan teguh mengangkat tugas dan tanggung jawab pelayanan, kita selalu bergantung kepada Kristus dalam doa. Karena itu mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan melaksanakan akta pengurapan pendeta. Namun sebelumnya, marilah kita mendengarkan tugas-tugas seorang pendeta. Dalam gereja Kristus sejak dari mulanya ada pendeta, penatua, diaken.
Adapun tugas pendeta ialah pertama, menyampaikan firman Tuhan secara saksama dan setia kepada jemaat melalui khotbah, pengajaran, nasihat, penghiburan, dan teguran. Menjaga kemurnian pengajaran dalam jemaat dan menolak segala pengajaran yang sesat, serta berusaha supaya di dalam jemaat selalu ada ketertiban. Firman Tuhan mengatakan, seorang pendidik jemaat haruslah berpegang pada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran sehat, supaya ia sanggup menasehati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Kedua, memimpin doa syafaat, sebagaimana firman Tuhan mengatakan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Demikian juga dalam Kisah Para Rasul dikatakan, supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Tugas yang ketiga, melayani sakramen yang telah ditetapkan oleh Tuhan sendiri, yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus. Keempat, meneguhkan pejabat-pejabat khusus gerejawi, meneguhkan dan memberkati perkawinan, serta meneguhkan sini. Kelima, bersama-sama dengan penatua dan diaken memberitakan firman Tuhan dan menjaga supaya tanda-tanda kudus tidak dicemarkan, serta ajaran tidak menyimpang. Karena itu pendeta berkewajiban terus-menerus membaca dan menyelidiki dengan sungguh-sungguh firman Tuhan, serta bertekun di dalam doa. Yang keenam, bersama-sama dengan penatua dan diaken memelihara, melayani dan memimpin jemaat agar dengan keteladanan berdasarkan firman Tuhan, menegur dan menerapkan disiplin gerejawi kepada anggota jemaat yang sesat supaya mereka bertobat. Agar jemaat mendengar bahwa saudara Valeri Herman MTH sungguh menyerahkan diri dan hidup saudara kepada Tuhan untuk melaksanakan pekerjaan yang mulia itu, saya silakan saudara untuk berdiri menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Yang pertama, yakinkah engkau dengan sungguh bahwa panggilan jemaat Moria Tamana dan jemaat Puntu Lepong atas diri saudara untuk menjadi pendeta adalah panggilan dari Tuhan sendiri? Apakah engkau yakin? Ya, saya yakin. Kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan, dan yang isinya telah diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Ketiga, berjanjikah engkau untuk melakukan tugas pelayanan ini dengan setia dan sungguh-sungguh, serta patuh kepada nasihat dan teguran gerejawi bila saudari dalam pengajaran dan perihidup menyimpang dari kehendak Allah? Apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena engkaulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pendeta untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, saudara-saudara telah mendengar pengakuan dan janji hamba Tuhan ini. Sebelum pengurapan dilaksanakan, saya mengundang saudara-saudara sidang jemaat berdiri dan menjawab pertanyaan berikut ini. Ya, tulisan nabendan. Apalagi anggota jemaat yang Gereja Toraja sedapat-dapatnya berdiri. Apalagi anggota. Apakah saudara-saudara dengan tulus dan dalam iman menerima hamba Tuhan ini? Apakah saudara-saudara menerima? Jika demikian, Tuhanlah yang menjadi saksi
atas perkara ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya mengundang ketua dan sekretaris Majelis Gereja Jemaat Moria Tamana untuk mendampingi calon pendeta Valeri Herman membacakan naskah perjanjian dan ditandatangani. Perjanjian dan ditandatangani. Pada hari ini Jumat tanggal 12 bulan Agustus tahun 2022 di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya di Jemaat Moria Tamana Perjanjian Klasis Paranggan. Pada hari ini saya yang tanggal 12 bulan Agustus tahun 2022 berjanji di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya sebagai Jemaat Moria Tamana saya akan menaati firman Tuhan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama dan Valeri Herman berjanji bahwa dalam pelayanan gerejawi sebagai pendeta saya akan menaati firman Tuhan sebagaimana diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja dan tata gereja Toraja. Semoga Tuhan menolong saya yang berjanji Valeri Herman menyaksikan. Selanjutnya naskah perjanjian ini akan ditandatangani. Silakan Pak Ketua Majelis Gereja. Sekretaris. Naskah perjanjian ini dibuat 3 rangkap. 1 lembar untuk pendeta Valeri Herman, 1 rangkap untuk Majelis Gereja Toraja Jemaat Moria Tamana, dan 1 rangkap lagi akan disimpan di kantor Badan Pekerja Sinode sebagai arsip. Saya menyerahkan naskah perjanjian ini. Terima kasih Ketua dan Sekretaris Majelis Gereja. Silakan kembali ke tempat. Saya mengundang teman-teman pendeta untuk kita melaksanakan pengurapan. Turun.